pelamar prioritas 1 ini nanti juga wajib mengikuti seleksi administrasi ya. Dan untuk di tahun 2022 linearitas ijazahnya adalah sudah baru teman-teman. Untuk teman-teman yang statusnya dulu lolos P3K atau sekarang berubah menjadi tercatat lulus passing grade, kondisi verbalnya dikunci. Baiklah sobat-sobatnya, nantinya guru lulus passing grade atau pelamar prioritas 1 ini nanti juga wajib mengikuti seleksi administrasi ya, sama halnya dengan pelamar-pelamar lain, baik itu P2, P3 maupun juga pelamar umum. Nah, di sini nanti di tahun 2022 ini untuk linearitas ijazahnya ini sudah berubah. Kalau misalkan dulu di tahun 2021 ini adalah untuk linearitas ijazahnya ini menurut surat edaran dari Direktorat Jenderal GTK tentang kualifikasi akademik atau serdik yang bisa mendaftar P3K Guru 2022, dan untuk di tahun 2022 linearitas ijazahnya adalah sudah baru teman-teman. Nah, berikut ini ketika nanti kita mengikuti seleksi administrasi di bagian awal ketika login ke akun SSCSN, teman-teman untuk pelamar prioritas 1 atau yang sudah lulus passing grade ini nggak perlu khawatir ya, dikarenakan sudah ada bentuk perlindungan khusus untuk teman-teman prioritas 1 dari Kemdikbud. Nah, kira-kira bagaimana informasinya dan apa yang harus kita teman-teman lakukan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada informasi terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi terbaru pada seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini nanti untuk teman-teman ini sudah ada tabelnya teman-teman, yaitu siapa saja yang nanti harus membuat akun, kemudian siapa yang tidak, dan siapa yang harus ikut seleksi administrasi, dan juga untuk seleksi kompetensinya ini dalam bentuk apa. Nah, di sini untuk teman-teman pelamar prioritas 1 ini yang sudah lulus passing grade ya, P3K Guru 2021 kemarin, untuk membuat akun di sini teman-teman tidak perlu membuat akun. Namun untuk seleksi administrasi di sini teman-teman ini harus mengikuti seleksi administrasi ya, meskipun nanti pada endingnya di sini kita mengikuti mekanisme seleksi untuk yang pertama, yaitu mekanisme penempatan. Artinya teman-teman setelah login nanti akan dicek di bagian seleksi administrasi, dan berikutnya nanti barulah bisa ditempatkan ya. Tentunya di sini ketika kita ditempatkan itu harus disesuaikan dengan hasil seleksi administrasi. Utamanya ini adalah pada bagian ijazah atau serdik yang kita miliki. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya ini tentunya seperti yang menjadi pembahasan teman-teman di media sosial yang ketika saya mencoba untuk berkunjung ya. Ya, pada di sini seperti yang kita ketahui untuk linearitas ijazah ini sudah berubah teman-teman. Yang mana untuk di tahun 2021 untuk linearitas ijazahnya ini adalah mengacu pada surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek nomor 1460 BB 1 kemudian GT 201 ini tentang kualifikasi akademik atau serdik yang bisa mendaftar ya dalam seleksi P3K Guru 2022. Tentunya ketika di tahun 2021 di sini ijazah kita ini adalah linear untuk mendaftar, dan di sini tinggal menunggu penempatan. Kalau misalkan di sini wajib untuk mengikuti seleksi administrasi lagi kalau misalkan di sini terjadi perubahan linearitas ijazah, yang mana untuk di tahun 2022 di sini untuk linearitas ijazahnya ini adalah mengacu pada surat edaran Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, adalah nomornya ini adalah nomor 4757 tahun 2022. Ini linearitas ijazah 2021, ini linearitas ijazah 2022. Nah, tentunya di sini ada banyak sekali untuk mapel-mapel yang awalnya linear, kemudian nggak linear, awalnya nggak linear menjadi linear. Kalau misalkan nanti teman-teman menjadi korban, itu kira-kira bagaimana dari aturan yang terbaru ini? Nah, di sini teman-teman nggak perlu khawatir dikarenakan sudah disiapkan mekanisme tersendiri ya oleh Kemdikbudristek untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade, atau tinggal menunggu saja di sini untuk penempatan. Nah, di sini kita mencoba untuk membuka di Juknisnya teman-teman. Nah, di sini kita lihat pada Juknis, yaitu di bagian Juknis khususnya pada bagian yang bab ketiga ya. Nah, bab ketiga yaitu pelaksanaan seleksi administrasi. Ya, seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1 ini menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Jadi teman-teman di sini untuk yang pelamar prioritas 1, meskipun di sini terjadi perubahan linearitas ijazah dari tahun 2021 menjadi tahun 2022,
untuk pelamar prioritas 1 ini tidak perlu khawatir ya, dikarenakan nanti untuk seleksi administrasi bagi teman-teman pelamar prioritas 1 ini adalah menggunakan hasil seleksi administrasi di tahun 2021 kemarin. Jadi nanti kita tinggal aman teman-teman. Nah selanjutnya untuk indikatornya, indikator bentuk perlindungan tersebut yang mana teman-teman untuk pelamar prioritas 1 yang mana untuk hasil seleksi administrasi yang digunakan di tahun 2021 ini teman-teman bisa membuka di akun masing-masing ya teman-teman. Nah di sini seperti yang kita ketahui untuk menjelang pembukaan pendaftaran P3K guru di tahun 2022, untuk saat ini ketika kita login, kita cek secara berkala pada situs portal pengumuman P3K, yaitu dari Kemdikbudristek, guru P3K kemdikbud.go.id. Di sini sudah masuk dalam bagian ABK ya. Nah, di sini masuk dalam bagian analisis ABK yang sebelumnya untuk referensi program linearitas studi dan studi ini sudah selesai. Tinggal nanti kita tunggu ya untuk progres berikutnya, integrasi, persiapan serta pendaftaran. Nah, di sini tentunya pada saat-saat ini teman-teman, pada saat dilakukan referensi kemarin, di sini adalah seperti yang kita ketahui bahwa nanti ketika sudah dibuka pendaftaran, teman-teman baik itu yang prioritas maupun umum kita login ya. Nanti didasarkan dari verbal ijazahnya, kemudian sinkron dengan Dapodik, kemudian SIM PG P3K itu adalah melalui aplikasi informasi. Nah, berikutnya di sini tentunya pada bagian ini bagi teman-teman yang saat ini belum melakukan verbal ijazah, ini wajib segera melakukan verbal ijazah ya. Nah, untuk caranya itu sudah saya berikan pada video-video sebelumnya. Nah, berikutnya tentunya teman-teman ketika saat ini login dan ketika belum lulus passing grade, ini adalah kalian akan mendapatkan tampilan verbal yang seperti ini. Nah, di sini tercatat dalam database. Nah, kondisi verbal ini adalah selesai. Nah, ini sebaiknya tidak perlu melakukan verbal lagi. Kita ikuti saja arahan ya dari info GTK. Itulah tersinkron dari Kemdikbud langsung teman-teman. Selanjutnya bagi teman-teman yang di sini dulu mendapatkan tampilan sudah lolos P3K, tentunya saat ini ketika login ini sudah berubah. Nah, untuk tampilan lolos P3K ini adalah dulu tampilan ketika kita masuk masa-masa referensi program studi dan linearitas ya, dari tahapan Kemdikbudristek. Dan sekarang ini sudah berubah dari yang lolos P3K ini menjadi statusnya ini adalah kita itu tercatat sebagai guru yang sudah lulus passing grade. Nah, jadi intinya pada saat seleksi administrasi untuk pelamar prioritas 1 atau guru yang sudah lulus passing grade, di sini tidak akan terdampak dari perubahan linearitas ijazah dari 2021 ke 2022. Jadi seleksi administrasi yang dipakai itu adalah dari tahun 2021. Nah, buktinya teman-teman bisa melihat di info GTK-nya. Nah, di sini untuk kondisi verbal, ini adalah verbal ijazah, teman-teman. Nah, verbal ijazah bidang studi atau jurusan, misalkan seperti ini. Kemudian metode verbalnya, misalkan API. Kemudian untuk status verbalnya, nah teman-teman perlu cek untuk status verbalnya, yaitu kalau misalkan kondisi verbal sudah selesai. Nah, bentuk perlindungannya adalah di sini, yaitu untuk kondisi verbal ini adalah sudah dikunci. Untuk teman-teman yang statusnya dulu lolos P3K atau sekarang berubah menjadi tercatat lulus passing grade, kondisi verbalnya dikunci. Artinya ini nanti teman-teman seleksi administrasi ini adalah sudah lolos ya. Nah, jadi nggak akan terdampak dari perubahan linearitas ijazah tersebut. Oke, tinggal nanti kita login untuk konfirmasi penempatan ya teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya doakan semoga teman-teman nanti lolos semua ya di seleksi P3K Guru 2022 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.